Salam sahabat STMJ, sharing 3 menit with Jesus, berkah dalam. Berjumpa lagi dengan saya, Veronica Yusia Sulistianingsih dalam edisi 3 Mei 2022. Bacaan Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 14 ayat 6 sampai dengan 14. Dalam bacaan Injil hari ini ada 2 ayat yang sungguh meneguhkan iman saya. Saya temukan dalam ayat yang ke-6 yang berbunyi, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dilanjutkan di ayat yang ke-7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya terkesan dengan 2 ayat ini yang pada waktu itu dikisahkan bahwa Thomas yang sedang mengalami kebimbangan, ketakutan, kegelisahan, dan segala rasa yang tidak nyaman karena dia merasa sendirian ditinggalkan oleh Tuhan Yesus yang wafat di kayu salib. Padahal dikisahkan bahwa Yesus bangkit dan menampakkan diri, namun Thomas karena tidak percaya, dia merasa ditinggalkan oleh Yesus. Ketidakpercayaan Thomas pada waktu itu sangat manusiawi, karena dia melihat Yesus telah wafat, dan dia tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Dia harus melihat sendiri. Disinilah keimanan kita diuji. Apakah kita juga bisa percaya tanpa harus melihat? Namun dengan tegas dikatakan bahwa di ayat 6, bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam hal ini Thomas sungguh merasa dia tidak percaya dan tidak yakin karena melihat. Tapi dengan tegas Yesus katakan bahwa satu-satunya jalan keselamatan dan hidup hanya melalui Yesus. Kita sungguh bersyukur bahwa kita sebagai orang yang berdosa, Yesus sungguh-sungguh mengasihi kita dengan beliau wafat dan bangkit untuk melebur dan menebus dosa-dosa kita. Melalui wafatnya di kayu salib, inilah bentuk kasih Yesus kepada kita. Kebangkitannya menandakan sifat keilahiannya yang sungguh-sungguh menyatakan bahwa Yesus adalah sungguh maha kuasa dan Yesus sendiri adalah Allah. Hal ini diperjelas juga dalam ayat yang ke-7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan dalam Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bahwa Yesus sendiri adalah Allah. Dibutuhkan satu kepercayaan yang penuh, dibutuhkan satu keimanan yang sungguh-sungguh untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah bangkit, menyatakan keilahiannya, melebur dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebagai manusia biasa, saya pun sempat mengalami seperti Thomas, dihadapkan pada satu ketakutan, pada satu kebimbangan, kegelisahan, terlebih-lebih dalam kondisi situasi yang teramat sulit. Saya sibuk mencari jalan keluar sendiri. Saya mencoba untuk mengatasi permasalahan saya sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Namun sungguh saya kembali diingatkan bahwa tidak ada yang bisa saya lakukan tanpa melibatkan Tuhan. Ketika saya terpuruk dalam kondisi ekonomi yang sulit, saya sungguh-sungguh menyerah total kepada Tuhan. Saya mencoba untuk kembali datang kepada Tuhan. Saya membawa semua beban-beban hidup saya di dalam doa. Dan saya mengawalinya dengan misa pagi. Setiap hari saya mengikuti perayaan Ekaristi yang membuat satu kekuatan dalam hidup saya untuk mengatasi. Suatu ketika saya betul-betul dalam situasi yang teramat sangat sulit, terbentur ekonomi yang saya harus menyediakan biaya hidup yang luar biasa. Saya bawa dalam doa. Saya menangis kepada Tuhan karena saya tidak mau
orang melihat saya terpuruk, saya hanya menangis kepada Tuhan. Dan saya bawa dalam doa. Saya terlibat dalam banyak pelayanan. Saya betul-betul berserah kepada Tuhan. Bahkan ketika saya tidak punya pun, saya mempersembahkan apa yang saya punya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sungguh luar biasa. Ketika saya mendekat kepada Tuhan, Tuhan menjawab doa-doa saya. Saya berserah kepada penyelenggaraan ilahi dan betul-betul bersyukur apapun yang Tuhan berikan kepada saya, sekalipun itu pahit, ternyata itu mendatangkan berkat. Tuhan mencukupkan apa yang saya perlukan. Tuhan menolong ketika saya dalam kesulitan, dan Tuhan menemani saya ketika saya dalam kesendirian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini saya diteguhkan kembali dengan firman Tuhan dalam ayat yang ke-14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sungguh firman ini semakin meneguhkan saya. Ketika saya meminta sesuatu di dalam nama Tuhan, di dalam nama Yesus, maka Tuhan sendiri akan melakukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita meminta apa yang kita perlukan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mendengar dan mengabulkannya. Demikian sharing yang bisa saya sampaikan, sekiranya menjadi berkat bagi kita semua. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berkat dalam.